wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai anak-anak Bapak sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kita semangat untuk terus belajar. Pada hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran bahasa Arab. Apa yang akan kita pelajari? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di kelas bahasa Arab. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan meneruskan video sebelumnya. Masih bahasa Arab kelas 7 untuk MTS atau sekolah menengah pertama. Masih di bab 1 yaitu at-ta'rifu bin nafsi, perkenalan diri. Untuk sesi 2 kali ini kita akan belajar tentang kata tunjuk dan juga ada beberapa latihan soal. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu disebut ismul isyarah. Ismul isyarah. Kata tunjuk seperti yang telah kita ketahui di bahasa Indonesia, itu ada kata tunjuk untuk jarak dekat yaitu ini, dan kata tunjuk untuk jarak jauh yaitu itu. Hanya saja di dalam bahasa Arab sama seperti domir, kata tunjuk ini dibagi menjadi kata tunjuk untuk mudzakkar dan kata tunjuk untuk muannats. Perhatikan, pertama untuk jarak dekat yaitu kata tunjuk untuk jarak dekat yaitu ini. Untuk mudzakkar kita memakai hadza. Hadza berarti artinya ini, tapi untuk mudzakkar. Kemudian kata tunjuk untuk jarak dekat untuk muannats kita memakai hadhihi. Hadhihi berarti artinya ini untuk muannats atau untuk perempuan. Kata tunjuk untuk jarak jauh yaitu untuk mudzakkar kita memakai dzalika. Dzalika. Dzalika artinya berarti itu untuk mudzakkar atau laki-laki. Untuk perempuan atau muannats kita memakai tilka. Tilka. Tilka berarti artinya itu untuk muannats atau perempuan. Perhatikan, ini atau untuk jarak dekat ini mudzakkar hadza, muannats hadhihi. Untuk jarak jauh itu mudzakkar dzalika, muannats tilka. Hadza hadhihi. Dzalika tilka. Ini jangan sampai kebalik antara mudzakkar dan muannats. Kenapa? Karena nanti antara kata tunjuk dan yang ditunjuk harus sesuai. Jika yang ditunjuk itu mudzakkar, maka kata tunjuknya harus mudzakkar. Jika yang ditunjuk itu muannats, maka kata tunjuknya harus muannats. Perhatikan contoh berikut. Hadza talibun. Ini murid. Talibun adalah murid laki-laki atau mudzakkar. Maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk untuk mudzakkar, hadza. Perhatikan contoh yang kedua. Hadhihi talibatun. Ini murid. Talibatun murid perempuan atau muannats. Maka kata tunjuk yang kita pakai adalah kata tunjuk untuk muannats, hadhihi. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Dzalika mudarrisun. Itu guru. Mudarrisun adalah guru laki-laki atau mudzakkar. Maka kata tunjuk yang kita pakai juga kata tunjuk untuk mudzakkar yaitu dzalika. Contoh yang keempat. Tilka mudarrisatun. Itu guru. Mudarrisatun adalah guru perempuan atau muannats. Maka kata tunjuk yang kita pakai juga adalah kata tunjuk untuk muannats yaitu tilka. Yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian antara yang ditunjuk dan kata tunjuknya. Jika yang ditunjuk ini mudzakkar, maka kata tunjuknya juga untuk mudzakkar. Jika yang ditunjuk ini muannats, maka kata tunjuk yang kita pakai juga kata tunjuk untuk muannats.
Sekarang kita akan mengaplikasikan kata tunjuk yang baru saja kita pelajari dan kata ganti yang kita sudah pelajari di video sebelumnya ke dalam beberapa percakapan atau tanya jawab. Sebelum kita mulai mengaplikasikan kata tunjuk dan kata ganti ke dalam suatu percakapan, maka perlu kita ketahui beberapa kata tanya. Hanya saja di dalam pelajaran kali ini kita cukup mengetahui satu saja, yaitu man. Man artinya siapa. Kita mulai. Perhatikan contoh percakapan atau tanya jawab berikut. Contoh yang pertama, man anta, siapa kamu. Anta ini kamu laki-laki. Maka dijawab ana azam, saya azam. Maka jawabannya pun laki-laki, karena yang ditanya adalah laki-laki atau mudzakkar, maka yang menjawab juga laki-laki. Ana azam, saya azam. Ana talibun, saya murid laki-laki. Dan ini harus sesuai. Pertama yang harus disesuaikan adalah maknanya. Jika yang ditanya adalah anta, maka yang jawab adalah ana. Man anta, siapa kamu? Maka jawabannya yang sesuai adalah saya azam, ana azam. Kadang ada siswa yang menjawab ketika ditanya man anta, dia jawab anta azam. Ini tidak sesuai secara makna. Kenapa? Coba perhatikan. Man anta, siapa kamu? Anta azam, kamu azam. Nah, nggak nyambung. Maka yang sesuai adalah jawabannya ana. Man anta, ana azam. Ana talibun, saya azam, saya seorang murid. Kemudian perhatikan contoh yang kedua, man anti, siapa kamu? Nah, anti kamu perempuan, muannas. Maka yang menjawab harus muannas juga. Ana hilyah, saya hilyah. Ana talibatun, saya talibatun, murid perempuan. Kemudian contoh berikutnya, man huwa, siapa dia? Nah, yang ditanya adalah huwa, dia laki-laki. Maka kita jawab huwa Umar, dia Umar, laki-laki, mudzakkar. Huwa mudarrisun, dia mudarrisun, dia seorang guru laki-laki, mudarrisun. Man hiya, siapa dia? Nah, yang ditanya adalah dia perempuan. Maka kita jawab dia, hiya, Aminah, dia Aminah. Hiya mudarrisatun, dia guru perempuan. Maka jangan lupa harus sesuai. Ketika ini muannas, yang ditanyakan muannas, maka jawabannya pun harus muannas. Ketika yang ditanyakan ini mudzakkar, maka jawabannya pun harus mudzakkar. Ini pengaplikasian kata ganti di dalam suatu percakapan atau tanya jawab. Kemudian kita menuju ke pengaplikasian tadi kata tunjuk dalam suatu percakapan atau tanya jawab. Man hadza, siapa ini? Nah, hadza adalah kata tunjuk untuk mudzakkar. Nah, maka kita jawab harus mudzakkar juga. Hadza, ini azam. Nah, ini azam, hadza azam. Huwa talibun, dia seorang murid laki-laki. Maka ini semuanya harus mudzakkar. Talibun mudzakkar, huwa mudzakkar, azam mudzakkar, hadza mudzakkar. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah mudzakkar. Hadza adalah kata tunjuk untuk mudzakkar. Kemudian contoh yang berikutnya, man hadhihi, siapa ini? Nah, hadhihi adalah kata tunjuk untuk muannas. Maka jawabannya pun harus muannas. Hadhihi hilyah, ini adalah hilyah. Hiya, dia perempuan ya, hiya. Dia talibatun, seorang murid perempuan, talibatun. Kemudian contoh berikutnya, man dzalika, siapa itu? Nah, dzalika adalah kata tunjuk untuk mudzakkar. Maka jawabannya pun harus mudzakkar. Dzalika itu Umar, adalah Umar. Huwa, dia mudarrisun, guru laki-laki. Jadi ketika yang ditanyakan adalah
muzakkar, maka kita menjawab muzakkar juga. Dzalika muzakkar, Umar muzakkar, huwa muzakkar, mudarrisun muzakkar. Dzalika Umar, huwa mudarrisun. Itu Umar, dia seorang guru. Yang terakhir, perhatikan man tilka, siapa itu? Nah, tilka adalah kata tunjuk untuk muannas, maka kita jawab juga muannas. Tilka itu Aminah, Aminah. Hiya, dia mudarrisatun, seorang guru perempuan. Nah, yang perlu perhatikan di pelajaran kali ini adalah pertama kesesuaian makna. Jadi nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Kedua adalah kesesuaian kaidah, yaitu muzakkar dan muannasnya. Ketika yang ditanyakan muzakkar, maka kita jawabnya pun muzakkar. Ketika yang ditanya adalah muannas, maka kita menjawabnya pun muannas. Maka ini harus diperhatikan dan jangan sampai dibolak-balik. Berikutnya, ini ada beberapa soal-soal latihan. Kerjakan soal-soal latihan berikut supaya lebih mantap lagi pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari. Ini ada 6 soal. Perintahnya, imla al-faragha, isilah yang kosong bikalimatin dengan kata munasibatin, yang sesuai. Di sini ada suatu kalimat, namun kalimat ini tidak lengkap, ada titik-titiknya sini. Kemudian disediakan 3 kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalian tinggal pilih mana kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Hanya saja yang perlu diperhatikan tadi apa? Kesesuaian makna. Kedua, kesesuaian kaidah antara muzakkar dan muannasnya. Jika kalimatnya ini muzakkar, maka di sini pun harus muzakkar isinya. Kita coba, saya kasih contoh yang nomor 1. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza Ahmad. Hadza ini untuk muzakkar, karena Ahmad ini muzakkar, maka kata tunjuk yang dipakai hadza, bukan hadhihi. Hadza ini kata tunjuk untuk muzakkar. Titik thalibun. Thalibun adalah murid, murid laki-laki, untuk muzakkar juga. Kita coba satu-satu. Hiya, hadza Ahmad, hiya thalibun. Kira-kira betul atau tidak? Hiya ini adalah artinya dia, tapi dia untuk muannas atau untuk perempuan. Sedangkan di dalam kalimat ini Ahmad ini muzakkar dan thalibun juga muzakkar, maka ini tidak sesuai. Jadi jawabannya bukan hiya. Kita coba yang kedua, kata yang kedua, hadza. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza thalibun, ini murid. Kalau dari segi kaidah ini benar, karena ini muzakkar. Hadza ini untuk muzakkar dan kalimatnya ini muzakkar juga. Ahmad muzakkar, thalibun muzakkar. Hanya saja dari segi makna kurang tepat. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Hadza thalibun, ini murid. Nah, maka yang sesuai ini pilihan yang ketiga, itu huwa. Kita coba. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Huwa thalibun, dia murid. Nah, dari segi arti ini sudah pas. Kemudian dari segi kaidah, huwa ini adalah kata ganti untuk muzakkar, dan ini kalimatnya pun muzakkar. Hadza Ahmad, Ahmad muzakkar. Hadza kata tunjuk untuk muzakkar. Kemudian thalibun juga muzakkar. Kita masukkan di sini huwa, maka sesuai. Berarti jawabannya adalah huwa. Hadza Ahmad, huwa thalibun. Nah, sisanya silahkan kalian kerjakan 5 soal ini. Nanti insya Allah kita akan bahas di video-video berikutnya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kalian dapat memahami pelajaran kali ini. Apabila belum memahami juga silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di media sosial lainnya. Syukron, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.